Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa tetap memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita. Karena doa yang terbaik di hadapan Allah itu adalah pengucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun apa yang kita hadapi itu sesuatu yang gak enak, kata Allah tetap yang terbaik, doa yang terbaik itu hamdalah. Kenapa? Pada saat kita posisi gak enak kok tetap disuruh kita dalam kondisi apapun mengucapkan hamdalah. Berarti kita satu yakin kalau Allah itu memberikan sesuatu itu untuk kebaikan kita. Ya, kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu berarti kita yakin apapun yang Allah berikan ini untuk kebaikan kita. Ya, dan kita yakin Allah lah yang nanti juga akan menolong kita. Makanya kita tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali hamdalah di dalam berdoa. Kalau Allah lebih dipercayai, Allah itu lebih totalitas untuk hambanya. Ya, lalu yang kedua adalah salam dan sholawat, semoga kita jangan lupakan bahwa semua ini karena kebaikan Rasulullah. Sehingga kita tahu Islam, kita tahu iman, kita tahu yang baik, kita tahu yang salah. Kita tahu kalau nanti setelah meninggal itu ada alam kubur. Kita nanti tahu kalau setelah meninggal itu ternyata Allah menyediakan kehidupan yang hakiki, ya, yaitu dengan surganya dan nerakanya. Tanpa Rasulullah kita tidak akan tahu. Makanya kita sering-seringlah bersolawat kepada Allah. Allah saja bersolawat kepada Rasulullah, apalagi kita sebagai hambanya. Ya, jadi dua hal itu tolong kita jaga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membahas tentang masalah iman yang melembutkan kolbu, boleh nggak saya mau sosialisasi tentang virus corona? Ya, karena ini jadi endemik. Ya, apa bedanya epidemik sama endemik? Hah? Gak tahu ya. Ya. Jadi WHO tanggal berapa, 11 kalau nggak salah, itu menetapkan corona ini sebagai persoalan kesehatan yang sifatnya endemik. Endemik itu artinya sebuah proses penularan penyakit ini sifatnya global, dunia. Kalau epidemik itu wabah yang ada pada kelompok tertentu, misalkan daerah sini, Ungaran, atau provinsi, ya, atau negara, minimal negara, maksimal negara. Tapi kalau endemik itu seluruh global. Ya, kalau saat ini tercatat di catatan saya bahwa jadi tentang masalah keendemikan ini kita bisa melihat situs yang langsung update, Pak. Ya, langsung update. Jadi di situ kita akan nanti tahu berapa jumlahnya dari kondisi seseorang yang saat ini sakit. Coba ya saya. Dan hari ini Gubernur Pak Ganjar telah mengeluarkan surat
yang itu berisi kewaspadaan kita terhadap penanganan corona. Ya, jadi sebentar. Salah satu hal yang harus kita pahami, sebentar. Saat ini sore tadi di Indonesia sudah mencapai 59. Ya, 59. Dan berita terburuk buat Jawa Tengah, kemarin ada kapal yang tidak boleh berlabuh di mana-mana, dilalah di Jawa Tengah diizinkan, dan pada siang hari mereka menyerbu Citraland. Ya, jadi kemarin itu kalau ke Citraland jam antara siang sampai sore itu dipenuhi bule-bule. Jadi kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa ya, sekali lagi. Tapi semuanya harus kita waspadai. Semakin banyak orang asing diizinkan di suatu negara atau wilayah tertentu, berarti di situ peluang ya penyebaran virus itu ada. Sekarang per detik ini yang terkena virus itu sudah 149.000 ya. Yang lagi menjalani recovery perawatan ya itu 73, yang kondisinya agak stabil, dan yang meninggal 5.000. Dan di sini disebutkan, nanti kalau di update itu disebutkan negara mana saja yang kena. Lalu sebenarnya virus corona itu seperti apa sih? Jadi virus corona itu ada dua tipe, Pak. Tipe pertama itu tipe yang menyerang hanya saluran nafas atas ya. Gejalanya seperti orang flu atau radang tenggorokan. Tapi yang kedua itu bisa menghancurkan alveoli. Alveoli itu jaringan yang ada di dalam paru-paru yang itu akan menjadikan paru-paru itu tidak bisa merubah racun menjadi oksigen. Nah, saya tunjukkan ya organnya ya. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruangan, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi 4 ruangan itu seperti ini, sebentar. Nah ini ya. Jadi jantung itu kalau dibagi itu ada 2 sekat. Belum keluar. Oh, sebentar, berarti harus di close PPT-nya. Jadi jantung itu dibagi 2 sekat, Pak, Ibu. Sekat yang kanan sama sekat yang kiri. Jadi waktu darah kotor ya, yang sudah dari darah yang banyak oksigennya menuju darah yang beracun, yang banyak racunnya, itu masuk melalui namanya atrium kanan. Ada beberapa hal di dalam kondisi daripada corona. Jadi corona ini memang sesuatu yang tidak pernah kita duga, tapi ancamannya sungguh sangat luar biasa. Semua negara sekarang terfokus kepada penanganan mulai preventif dan kuratif daripada penyakit corona ya. Lalu oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita nggak boleh terlalu takut, tapi tidak boleh juga ceroboh. Dan untuk menghindari itu, semua ya tagline yang ada di internasional maupun di regional, pertama selalu berusahalah untuk menjaga higienitas daripada lingkungan kita.
mulai sering ya cuci tangan, muka, dan mulai detik ini kalau bisa jangan sering cipika-cipiki ya, terutama ibu-ibu ya, kalau ketemu rangkulan ambung kanan ambung kiri ya jangan ya, kecuali sama suami dan anaknya, orang tua. Pokoknya di luar dari rumahnya kita harus waspada. Dan bila perlu salaman pun untuk saat ini, maaf sekali ini ya, ini kita nggak berbicara fikih ya. Untuk saat ini kita salamannya gini aja lah, ya, assalamualaikum, ya. Karena kalau tidak bersih, salah satu yang membuat biangnya itu, kalau virus itu di udara dingin, ya di suhu dingin 3-8 derajat, itu bisa bertahan 1 bulan loh Pak. Kalau udara seperti kita bisa 24 jam. Coba kalau kita ada yang batuk, ada ini, ada yang ketularan, 1 hari loh ya. Makanya di situ cepat sekali. 1 orang, satu contoh yang di Bogor atau yang di Itali, hanya 1 aja orang terkena. Tapi setelah itu dia melakukan ada pesta. Nah, dia kan nggak tahu bersihnya itu virusnya itu kemana aja, ludahnya, ya, dan lain sebagainya, nempel di mana aja. Kita nggak tahu. Di pesawat sama kita nafas ya, kadang-kadang kan nggak sadar lidah air liur kita kan nempel, apa ada yang keluar. Makanya pada saat ada orang yang terdeteksi virus corona, pemerintah terus melacak, ini kemana aja? Karena tadi virus ini nggak mati seketika. Seperti contoh di Batam, ya, ada orang asing memiliki rumah di Batam, di situ ternyata terkena. Ada pembantunya sudah disuruh jangan keluar ya, tapi mungkin karena ketidaktahuan dia beli sesuatu pakai ojek, pakai Gojek. Nah, pakai Gojek, di mana Gojek ini yang dipakai 2 kan biasanya, waktu berangkat sama waktu pulang. Akhirnya apa? Yang pembantu ini sudah bisa terdeteksi, yang nggak bisa terdeteksi itu siapa? Gojeknya, malah ketakutan dimatiin. Ya, padahal Gojeknya bisa jadi punya keluarga. Piye. Jadi ini memang sebuah fenomena di mana kita itu sekali lagi Allah menghadapkan seperti ini. Ini bukan sesuatu yang tidak untuk kebaikan hambanya. Jadi sekali lagi yakini kalau ini adalah sebuah kebaikan dari Allah untuk jadi kita harus yakin kalau Allah memberi sesuatu kepada kita, ini pasti yang terbaik. Yakin seperti itu? Betul? Iya. Lalu yang kedua yang harus kita yakini itu adalah bagaimana kita saat ini dengan kondisi virus corona ini menjadikan satu. Kata Allah di dalam hadis qudsi, semua apa yang aku berikan hambaku ini adalah untuk kebaikan hambaku. Dan yang kedua untuk apa? Agar hambaku itu kembali lagi mengingatku. Bisa nggak corona ini menjadi pengingat kita? Kira-kira bisa nggak? Harusnya bisa ya Pak ya Ibu. Karena memang ini betul-betul Allah kepingin menunjukkan betapa lemahnya manusia. Coba kita lihat sejarah. Orang-orang yang sombong, dan mungkin kita sekarang ini termasuk orang yang lupa
mereka dihancurkan dengan binatang-binatang kecil sama Allah. Ya, Namrud sing hebate kaya ngono, pasukannya kalah karo nyamuk. Waktu awal Namrud ngece ya. Waktu disuruh Ibrahim memohon sama Allah, sama Tuhan yang bisa melindunginya, Nabi Ibrahim berdoa, ternyata yang muncul itu nyamuk. Waktu awal ditertawakan sama Namrud, tapi begitu tambah besar menyerang, bahkan membunuh, bahkan darah. Di dalam riwayat itu tidak tersisa pada pasukannya Namrud. Makanya Namrud masuk di istananya, minta penjagaan yang kuat. Tapi Masya Allah, walaupun dijaga itu, tiba-tiba tetap ada aja yang ngejar Namrud. Akhirnya dimasukkan Allah, kalau nggak salah itu lewat hidung atau telinga sampai ke otaknya Namrud, sehingga matilah. Nyamuk loh. Dulu tahun berapa malaria, muntaber, semuanya sifatnya yang kecil-kecil. Abraha yang begitu gedenya pakai pasukan gajah, bayangkan. Gajah itu sesuatu binatang yang paling gede, kalah karo manuk. Dan sekarang kita dihadapkan di dunia modern ini dengan virus. Dan uniknya bapak-bapak, ibu-ibu, virus ini kayak punya mata. Kenapa saya katakan punya mata? Pertama di Wuhan, Cina. Yang lompat yang kedua kemana? Ke Italia, jauh. Setelah itu baru Korea, wajar Korea. Cina menuju Singapura, lebih dekat Malaysianya. Tapi Malaysia lebih sedikit ketimbang Singapura. Ya, ini wallahu alam ya. Jadi ini nggak bisa dinalar. Begitu juga tingkat penyebarannya. Ya, tingkat penyebarannya itu yang paling banyak, yang terkena usia berapa kira-kira? Usia berapa? Jadi usia yang paling aman usia berapa? Kalau tadi 40, yang paling aman usia berapa? Yang paling aman itu balita. Anak-anak kita umur 0 hari sampai sekitar 19-an ya, itu semakin kecil usianya semakin aman, Pak. Dan mulai banyak terserang itu di usia 30. Di usia 30. Dan yang menariknya, yang terbanyak adalah kira-kira apa? Apa? Orang yang berusia 50 plus. Apa yang dari Allah itu kadang-kadang tidak bisa kita nalar, bapak-bapak, ibu-ibu. Satu contoh aja di kapal yang termewah saat ini, yang seperti Titanic, ya, itu ada yang terkena, ada yang emergency, ada yang tidak emergency, dan ada yang tidak kena. Bayangkan. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, di situ apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini? Kira-kira apa? Apa yang bisa kita tangkap? Apa? Ayo, biar nggak ngantuk. Semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Iya, itu yang jawaban yang
tepat. Artinya tidak ada sebuah keadaan peristiwa yang terjadi atas izin selain tidak atas izin Allah. Semuanya berada atas izin Allah. Nah, ini tadi yang saya katakan kondisi jantungnya itu kayak gini Bapak-bapak Ibu. Jadi kekecilan ya. Bentar. Jadi di rongga jantung itu pertukarannya nanti yang dirusak Bu. Dirusak. Jadi oleh karena itu di mana di sini tidak ada pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, satu contoh ini ya. Ini kan dibagi dua gini ya. Jantung itu memang satu, tapi ada kanan, ada kiri. Ini kanan, ini kiri. Ya. Jantung kita, darah yang sudah berputar ke tubuh, itu masuk pertama kali itu di sini, nomor 1 ini. Lalu turun ke yang nomor 2 ini, baru disebarkan ke paru-paru. Maksudnya Allah menyebar ke paru-paru ini, darah yang banyak racunnya itu ditukar di dalam paru-parunya, di dalam alveoli tadi. Setelah bersih, masuk lagi ke jantung yang sebelah sini, yang nomor 3. Masuk lagi di nomor 4, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, jika tadi pertukaran dari kotor racun menjadi oksigen itu bermasalah, maka nanti yang disebarkan ke seluruh tubuh itu adalah racun. Maka orang itu secara sunnatullah akan meninggal. Dan susah obatnya Bapak-bapak Ibu kalau sudah jenis yang itu. Ya. Jadi sekali lagi, buat seluruh takmir, ini himbauan pengurus takmir, jamaah sholat, tolong higienis ya tempat sholat kita. Dan bila perlu, biasakan mulai hari ini menggunakan membawa sajadah kecil sendiri-sendiri. Artinya kalau kita sendiri misalkan flu ya, itu kan ke sajadah kita. Tapi beda halnya kalau jenengan misalkan saat ini sujud di posisi ini, nanti belum tentu sujud di posisi ini, belum lagi orang lain yang masuk. Dan kalau nekuk sajadah, kalau bisa dalam ketemu dalam, jangan diuntel-untel, dibuntel ya kayak. Iya, jangan. Jadi dalam ketemu dalam. Ini betul-betul harus kita jaga Bu. Kita nggak tahu ini. Apakah di daerah sini, di daerah saya ada penyebaran atau tidak? Ada orang yang terkena atau tidak? Oleh karena itu, siapapun yang mulai terkena tiba-tiba flu tapi panas tinggi, rasa tidak enak, datangi semua dokter yang memungkinkan Anda untuk diperiksa. Gak usah melihat BPJS saya ke dokter ini, jangan itu. Kalau ini sudah ibaratnya waspada untuk seluruh tenaga medis. Jadi bilang aja, dok, saya khawatir dengan virus corona. Dan kalau memang memungkinkan, mulai ada masker. Kalau khususnya kita flu. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau flu-nya kuat, tolong jangan ke masjid atau musola ya. Insya Allah, Allah tahu alasan kita tidak ke sana itu untuk apa? Menjaga saudara-saudara kita. Kita belajar ibadah tidak egois ya. Jadi nek flu, meler dan lain sebagainya,
Jangan nekat, wah saya kan disuruh ibadah, saya disuruh jamaah. Jangan ya. Lalu yang berikutnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong, tidak ada yang bisa melindungi dan menjaga kita kecuali Allah. Oleh karena itu kita bisa berusaha untuk menjaga dari corona, tapi jangan lupakan kalau semua tadi itu atas kehendak Allah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali Allah sendiri yang akan melindungi dan menjaga kita. Itu yang jangan keliru. Seringkali saya melihat ya, kita itu waspada dengan corona, takut dengan corona, kematian corona. Kita tidak sadar esensi kematian itu sebenarnya haknya siapa, milik siapa. Nah nanti kalau kita akidahnya keliru, saya takut kita itu meninggal dalam kondisi yang tidak bertauhid, atau tauhid kita tidak sempurna. Itu kan lebih beresiko, Pak. Wis podo-podo mati nih ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa semua proses ini adalah milik Allah, saya sudah menjaga, saya sudah berusaha. Tapi kalau memang Allah mengendaki saya meninggal dengan perantara ya sakit ini, ya bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya karena saya memang sebagai seorang hamba, tidak ada yang mampu saya lakukan kecuali untuk bertawakal kepada Allah. Kan gitu. Betul ya? Setuju ya? Ya. Jadi mulailah disosialisasikan, terutama pengurus masjid ya. Dan bila perlu pengurus masjid bisa menjadi pionir untuk memberikan pembinaan, pengarahan bagi saudara-saudara kita yang tidak tahu. Dan mulailah hari ini, jangan berpikir untuk ke mall dulu, ke hotel, ke tempat wisata ya. Jangan. Semua hal yang berpeluang di mana kita banyak kumpul orang, ketemu orang, itu artinya kita berpeluang untuk sakit atau tertular. Peace.